Good morning, my smart students. How are we today? I am fine. How about you? I hope you are all in good healthy. Well, before we start our learning today, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So today, we are going to learn about Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menuliskan manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Peserta didik mampu menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial di bidang ekonomi. Peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial dalam berbagai bidang. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong adalah budaya yang harus kita lestarikan. Budaya gotong royong dapat mempererat persatuan antar warga. Unsur-unsur gotong royong sebagai berikut. 1. Kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. 2. Semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. 3. Dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. 4. Bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat penerapan gotong royong dalam kehidupan sebagai berikut. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. 3. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. 4. Memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. 5. Menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. 6. Menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga, kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Berikut beberapa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. 1. Menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. 2. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban umum. 4. Merawat fasilitas umum. 5. Menjaga kebersihan lingkungan. 6. Mengikuti musyawarah warga. 7. Mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. 8. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari kita perhatikan gambar. Gotong royong membersihkan lingkungan dapat mempererat rasa persatuan di lingkungan masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Misalnya sebagai berikut. 1. Hak A. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.
B. Mendapat jaminan keamanan. C. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar. D. Menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar. E. Mencalonkan diri sebagai ketua RT. 2. Kewajiban. A. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. B. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Saling menghormati dan menghargai antar warga. D. Menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. E. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam musyawarah. 3. Tanggung jawab. A. Mengikuti pemilihan ketua RT. B. Menghargai hasil diskusi. C. Membuang sampah di tempat sampah. D. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. E. Melaksanakan ronda malam. Salah satu hak kita adalah menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Salah satu tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan adalah membuang sampah pada tempatnya. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan. Kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Dengan saling berinteraksi, manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, buah makanan kaya serat. Saat kita membutuhkannya, kita akan membeli buah di toko buah atau pasar. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Contoh kebutuhan jasa di bidang kesehatan, transportasi, dan pelayanan masyarakat. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Manusia melakukan interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. 1. Interaksi dalam bidang sosial budaya. Manusia biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Adaptasi meliputi perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. 2. Interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contoh interaksi dalam bidang pendidikan adalah yang terjadi di kelas. Misalnya, siswa mendengarkan penjelasan guru. 3. Interaksi dalam bidang ekonomi. Keragaman kebutuhan manusia meliputi barang dan jasa. Jika suatu daerah tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka masyarakat daerah tersebut akan berinteraksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam proses jual beli. I think enough for today, students. Before we end our lesson, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, thank you for a nice attention. See you later.